Halo semuanya, selamat datang kembali di tutorial berikutnya. Nama saya Santiago. Saya sangat senang kalian kembali di sini untuk menyaksikan tutorial lainnya. Di video sebelumnya, kita sudah mencoba sebuah software bernama OpenArt. Ini adalah software yang ditujukan untuk berbagai disiplin seni. Di video sebelumnya, kita membuat model karakter menggunakan beberapa gambar. Kita mengubah pose karakter, kita juga menggunakan beberapa prompt untuk menciptakan berbagai aksi yang dilakukan oleh karakter tersebut. Kalau kamu belum nonton video pertama itu, saya sangat menyarankan untuk nontonnya dulu. Ini adalah tutorial kedua tentang software OpenArt ini. Saya akan membuat 5 tutorial berbeda mengenai software ini. Seperti yang udah saya bilang di video sebelumnya juga, saya menggunakan salah satu paket berbayar dari software ini. Tapi kamu juga bisa menggunakan banyak fitur gratis di software ini. Kalau kamu ingin menggunakan salah satu paket berbayar, kami punya beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah yang bisa kamu gunakan. Kalau kamu belum subscribe ke channel ini, saya sangat menyarankan untuk subscribe supaya kamu nggak ketinggalan tutorial-tutorial lainnya. Dan hari ini, kita akan mengecek beberapa fitur lain yang ditawarkan oleh software ini. Kita akan menggunakan alat AI Stylize supaya kita bisa mengubah tampilan sebuah gambar dengan menggunakan referensi dan gaya dari referensi tersebut. Saya punya beberapa gambar dari berbagai hal yang udah saya simpen di komputer. Dan saya juga punya beberapa referensi bergaya untuk digunakan oleh software ini. Saya akan menghilangkan wajah saya dulu supaya saya bisa menunjukkan layar saya dengan lebih jelas. Sampai ketemu lagi di akhir video. Sekali lagi, ini adalah halaman utama openart.ai. Di video sebelumnya, kita menggunakan opsi yang ini, Tab Characters. Tapi di video kali ini, kita akan mencoba salah satu alat AI yang ditawarkan oleh software ini, yang menurut saya keren banget. Dan kamu bisa mengubah tampilan beberapa gambar yang ingin kamu gunakan. Jadi, kalau kita pergi ke tab AI Tools, kita bisa melihat semua opsi yang ditawarkan oleh software ini. Kita punya beberapa konsep kreatif, seperti Sketch to Image atau Image Blender, di mana kamu bisa menggabungkan dua gambar untuk membuat gambar ketiga. Kita juga punya beberapa fitur pengeditan gambar, seperti Magic Brush pada gambar, memperbesar resolusi gambar, menghapus sesuatu dari gambar, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Yang akan kita gunakan hari ini adalah opsi yang satu ini, yaitu Stylize. Fitur ini digunakan untuk mengubah gaya sebuah gambar, menggunakan referensi, dan membuatnya mirip dengan gambar referensi, tapi tetap menggunakan gambar aslinya. Kita akan klik opsi yang satu ini, lalu kita akan mengunggah sebuah gambar. Saya akan mengunggah gambar ini. Ini adalah foto pemandangan yang saya ambil saat perjalanan akhir pekan lalu. Saya akan mengunggah gambar ini. Kita bisa menggunakan beberapa alat ini untuk ngedit gambar kita sebelum mengubah gayanya. Kita bisa memilih bagian tertentu dari gambar secara pintar. Jika kita klik opsi itu, perangkat lunak akan membutuhkan beberapa menit untuk menganalisis gambar dan kamu bisa memilih bagian-bagian berbeda dari gambar tersebut. Kita bisa memilih laut misalnya. Kita bisa memilih pegunungan, kita bisa memilih langit, atau kita bisa memilih pasir dari gambar tertentu ini. Kamu bisa menghapus latar belakang ketika ada subjek yang jelas di dalam gambar. Misalnya, seseorang dengan latar belakang. Kamu bisa menghapus latar belakang agar bisa menambahkan latar belakang lain yang ingin kamu gunakan. Kamu bisa memotong gambar. Kamu bisa mengkonversi gambarmu untuk pencampuran lanjutan dan komposisi yang berbeda. Kamu bisa menambahkan teks ke gambarmu. Kamu bisa menambahkan berbagai bentuk. Kamu bisa menambahkan persegi panjang, lingkaran, dan sebagainya. Kamu bisa mengunduh gambar tersebut, sekali lagi, ke file lokalmu. Atau kamu bisa menghapus gambar itu. Ini adalah beberapa alat yang bisa kamu gunakan. Di bagian atas ini, kita punya lebih banyak opsi yang bisa kamu coba-coba. Kalau kita klik di bagian Stylize, kita punya opsi lain di sebelah kanan. Dan seperti yang sudah saya bilang, kamu bisa mengunggah gambar sebagai referensi, agar perangkat lunak ini memahami gaya seperti apa yang kamu inginkan. Atau kamu bisa menggunakan salah satu contoh yang sudah diunggah oleh perangkat lunak ini. Kamu bisa misalnya mengubahnya menjadi sketsa. Kamu bisa membuatnya lebih floral. Kamu bisa membuatnya dengan warna-warna musim gugur, dan sebagainya. Kamu bisa menggunakan salah satu dari opsi-opsi ini di sini. Yang akan saya lakukan adalah mengunggah gambar dengan gaya Vincent van Gogh. Jadi, ini akan menjadi referensi gaya untuk gambar yang sudah saya unggah. Di bagian bawah, kamu bisa memilih berapa banyak gambar yang ingin kamu buat menggunakan alat ini. Semakin banyak gambar yang kamu buat, semakin banyak kredit yang kamu gunakan. Saya akan biarkan di angka 2, dan saya akan klik buat. Dan ini adalah dua opsi yang dibuat oleh perangkat lunak ini. Mari kita lihat yang pertama. Seperti yang kamu lihat, palet dan warnanya berubah cukup banyak. Warnanya jauh lebih mirip dengan lukisan Van Gogh. Kita punya warna-warna yang jauh lebih cerah. Kita bahkan punya warna-warna kehijauan di pasir di sini. Langitnya jauh lebih biru, pegunungannya lebih hijau, dan lautnya terlihat lebih seperti lukisan dibandingkan gambar aslinya.
Dan ini adalah opsi nomor 2, di mana kita bisa lihat dengan jelas bahwa bagian bawahnya dibuat jauh lebih mirip lukisan. Sedangkan bagian atasnya tidak terlalu mirip lukisan, tapi warnanya jauh lebih cerah. Mari kita coba dengan gambar yang berbeda. Mari kita hapus yang ini, dan sekarang kita coba dengan potret. Ini adalah potret diri saya saat salah satu perjalanan bersepeda. Sekali lagi, kita bisa mengunggah referensi gaya. Saya akan menggunakan lukisan Van Gogh yang lain, tapi yang ada wajahnya. Mari kita lihat apa yang dilakukan perangkat lunak ini dengan jenis gambar yang berbeda. Jadi, ini adalah dua gambar yang dibuat oleh perangkat lunak tersebut. Ini adalah yang pertama. Seperti yang Anda lihat, rambut wajahnya sangat mengingatkan pada lukisan Van Gogh. Latar belakangnya juga, tangan, dan pakaiannya, semuanya terlihat jauh lebih mirip lukisan Van Gogh. Saya benar-benar suka gambar ini. Ini sangat mirip dengan apa yang ingin saya buat. Seperti yang Anda lihat, ini sangat berbeda dari gambar aslinya. Dan opsi nomor 2 sangat mirip. Hanya saja warna mata dan latar belakangnya sedikit berubah. Seperti yang Anda lihat di sini, hanya ada satu rumah. Dan di gambar yang satu lagi, ada 2. Jadi kita bisa bereksperimen persis seperti apa latar belakang yang kita inginkan. Dan dinding di sini jauh lebih abstrak bisa dibilang pada gambar nomor 2 dibandingkan dengan gambar nomor 1. Helmnya juga sedikit berubah. Sekarang, sebagai contoh ketiga, saya akan menggunakan gambar salah satu kucing saya. Ini adalah gambar yang akan kita gunakan. Dan sekali lagi, saya ingin membuatnya dengan gaya Van Gogh. Mari kita gunakan lagi gambar potret ini. Mari kita klik Create dan lihat hal menarik apa yang dilakukan oleh perangkat lunak ini. Jadi, perangkat lunak ini menghasilkan dua pilihan yang berbeda. Hasilnya tidak terlalu mirip lukisan seperti pada potret sebelumnya, tapi benar-benar menerapkan palet warna dari gambar aslinya. Perangkat lunak ini juga membuat beberapa lukisan di latar belakang, seperti yang bisa kamu lihat di sini. Kucing saya sendiri terlihat seperti campuran antara foto dan lukisan. Bulu pada kucing terlihat lebih realistis daripada lukisan. Begitu juga dengan kain di atas tempat tidur di sini. Dan pada pilihan lainnya, yang berubah adalah latar belakangnya sedikit, seperti pada contoh potret tadi. Tapi bulu, mata, dan tempat tidurnya sangat mirip dengan pilihan pertama. Secara keseluruhan, saya sangat suka gambar ini, karena sudah menerapkan gaya yang saya cari. Kamu bisa menggunakan gambar ini sebagai referensi Van Gogh. Itu saja, begitulah cara menggunakan fitur Stylize di OpenArt. Ada banyak sekali alat AI berbeda yang bisa kamu coba-coba di software ini. Ini baru permukaan saja. Saya ingin membaca semua komentar kalian di bawah untuk melihat bagaimana kalian menggunakan software ini. Saya merasa sangat seru mencoba berbagai pilihan yang bisa digunakan di software ini. Saya baru saja membuat lukisan ala Van Gogh menggunakan alat AI, memakai wajah saya sendiri, dan beberapa gambar lain. Kamu bisa mengunggah referensi gaya apapun yang ingin kamu gunakan, dan gambar akhirnya akan menyesuaikan dengan gaya tersebut pada hasil akhirnya. Softwarenya sangat mudah digunakan, sangat intuitif. Saya hanya butuh sekitar 10 menit untuk membuat gambar yang ingin saya gunakan. Tidak ada batasan. Kamu hanya perlu bermain-main dengan rasa penasaranmu. Dan ada banyak sekali skenario berbeda di mana kamu bisa menggunakan alat ini. Misalnya, kalau kamu seorang guru dan sedang mengajarkan berbagai gaya seni, kamu bisa meminta murid-muridmu menebak dalam gaya seni apa sebuah gambar tertentu dibuat. Tapi, ini hanya salah satu dari banyak contoh yang terlintas di pikiran, di mana kamu ingin menggunakan software ini untuk tujuan edukasi, pribadi, atau pekerjaan. Saya benar-benar ngajak kalian semua untuk mencoba software ini. Sekali lagi, namanya adalah OpenArt. Kalau kamu ingin menggunakan salah satu paket berbayar, ada beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah yang bisa kamu gunakan. Nama saya Sanggiato. Saya sangat senang kamu sudah menonton tutorial ini. Ini adalah tutorial nomor 2. Masih ada 3 tutorial lagi yang akan membahas software ini. Jadi kalau kamu tidak mau ketinggalan, saya sangat mengajak kamu untuk subscribe ke channel ini. Saya ingin membaca semua komentar Anda di bawah ini. Tanpa basa-basi lagi, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat tinggal.